menyembah Engkau Allah yang mulia.
beban pikiran kita. Mari kita sama-sama hati kita tertuju kepada Tuhan. Karena saudara dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa dari Tuhan yang mengalir dan memenuhi setiap kami, setiap kita yang ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Mari kita bersama-sama katakan puji. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Dan kami siap untuk memuji, melompat dan menari buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan suara-suara buat Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Ini tiba saatnya kita mau datang memuji Tuhan, bersama-sama meninggikan Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya.
tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Tiada batas silahan kasih setia Tuhan. Tiada batas silahan kasih setia Tuhan. Lalu bagaimana hari tetap melihat kasih-Mu. Pasti masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Biar langit dan bumi puji Tuhan, dan kita semua di tempat ini memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Kami boleh ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebolehan kami, bukan karena kekayaan kami, namun karena kasih karunia-Mu, sehingga Engkau memilih kami untuk tetap ada dan menikmati kasih dari Tuhan.
Kami telah memuji-muji dan memuliakan Engkau serta menyembah Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk dan salam untuk kita semua. Salam juga untuk saudara-saudara sekalian yang bergabung dari rumah masing-masing. Tuhan itu Tuhan yang baik untuk semua orang. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik untuk semua orang. Dia baik bagi semua orang tanpa terkecuali. Dia menurunkan hujan untuk semua orang, baik untuk orang jahat maupun untuk orang baik. Dia berikan cahaya matahari juga untuk semua orang, baik untuk orang-orang yang jahat maupun untuk orang-orang yang benar, orang-orang tidak benar atau untuk orang-orang yang benar. Karena selama pintu anugerah masih terbuka, kasih Tuhan itu masih ada untuk semua orang di atas bumi ini. Kita semua percaya bahwa suatu hari Tuhan akan menghakimi semua bangsa di bumi. Tapi itu akan terjadi menjelang akhir dari dunia ini. Tapi selama pintu anugerah masih terbuka, kebaikan Tuhan masih bisa dirasakan, masih bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi semua orang yang percaya pada Tuhan dan yang mengiring Tuhan dengan setia, berbahagialah saudara-saudara sekalian, berbahagialah kita semua, karena oleh anugerah Tuhan kita mengenal Tuhan. Mengapa saya katakan oleh anugerah Tuhan kita mengenal Tuhan? Sebab Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dalam dunia ini, bahkan terlahir sebagai seorang anak manusia, karena Dia mau mencari dan mau menyelamatkan semua orang, bahkan Dia menebus semua orang, semua bangsa di bumi dari dosa, agar semua orang bisa kembali kepada Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan, tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah berpegang pada perintah-perintah Tuhan, karena semua itu akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Tuhan dalam kerajaan surga nanti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan membaca kembali dan merenungkan kembali tentang 10 hukum Allah. Kita akan merenungkan tentang 10 hukum Allah, karena ini sangat penting dalam kehidupan semua orang yang percaya pada Tuhan. Karena dari 10 hukum Allah ini kita belajar dan mempraktekkan tentang mengasihi Tuhan. Dari 10 hukum Allah ini juga kita belajar dan mempraktekkan kasih terhadap sesama manusia di atas bumi ini. Dan perintah-perintah Allah ini adalah perintah yang kudus, perintah yang suci, perintah yang luhur, perintah yang mulia, yang ada dalam kitab suci atau Alkitab. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Keluaran. Kita buka kitab Keluaran pasal 20, mulai ayat 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat 17. Itu berisi tentang 10 hukum Allah dan juga tentang keterangan-keterangannya dalam beberapa bagian. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang 10 hukum Allah ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Firman ini pertama-tama disampaikan oleh Tuhan pada orang-orang Israel melalui Musa. Allah menyampaikan firman ini kepada orang-orang Israel
dan juga firman ini adalah untuk semua bangsa di atas bumi ini. Sebelum Tuhan memperkenalkan, sebelum Allah menyatakan tentang isi firman-Nya mengenai 10 hukum tersebut, Dia sampaikan atau Dia perkenalkan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya mau baca dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahan bahasa Inggris yang berkata, God spoke all this word saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, Dialah Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kemudian Allah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, menyatakan perintah-perintahnya mulai dari ayat 3 dan seterusnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah perkataan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Salah satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, You shall have not other God before me. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu yang merupakan perintah Allah dan merupakan hukum yang pertama dari 10 hukum yang mau dinyatakan oleh Allah. Pertama-tama kepada orang Israel dan juga kepada semua bangsa di bumi, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Allah kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Dan Dia katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. You shall have not other God before me. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Ini hukum yang pertama. Dan saya percaya kita semua orang-orang yang mengiring Tuhan tidak memiliki Allah lain lagi di hadapan Tuhan. Kita tidak punya Allah lain karena kita hanya percaya kepada Tuhan, Allah yang Maha Esa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menuntun kita sebagai umat-Nya menjalani kehidupan di atas bumi ini, dan Dia yang mau menyelamatkan kita. Dia katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu ayat 4 berkata, ini hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu adalah hukum yang kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata firman Tuhan. Baik yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang menyerupai apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang menyerupai apapun yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi Tuhan tidak mau orang-orang membuat Allah lain yang dalam bentuk apapun di atas bumi ini, karena Tuhan yang Maha Kuasa tidak dapat digambarkan dengan bentuk apapun, baik yang ada di langit di atas maupun yang ada di bumi di bawah, dan yang ada di dalam air di bawah bumi, kata firman Tuhan. Ayat 4 ini juga berkata, You shall not make for yourselves an idol. Tidak boleh kita membuat Allah lain, nor an image of anything that is in heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Allah tidak mau kita memiliki Allah lain, membuat Allah lain dalam bentuk apapun. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak memiliki Allah lain di hadapannya, karena Dia adalah Allah satu-satunya. Di luar Dia tidak ada Allah sama sekali. Sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya,
Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu dia tidak mau kita membuat Allah lain yang menyerupai apapun yang diciptakannya di atas bumi ini. Karena Sang Pencipta hanyalah satu. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang kita panggil Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua bangsa di bumi ini. Ayat yang berikut berkata begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tuhan menyatakan ini sangat jelas supaya kita tidak menyembah kepada Allah lain di hadapan Tuhan dan tidak beribadah, tidak melayani Allah lain. Kata firman Tuhan, karena Dia adalah Allah yang cemburu dan yang membalaskan kejahatan ayah kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari semua orang-orang yang membenci Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you shall not bow yourself down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the father of the children on the third and on the fourth generation of those who hate me. Jadi Allah adalah Allah yang cemburu kalau melihat ada orang-orang yang menyembah atau bowing down, menyembah kepada buatan tangannya dan beribadah kepada Allah lain. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi, dan selain Dia Sang Pencipta langit dan bumi, semuanya adalah ciptaan. Dan mengenai Tuhan Allah yang Maha Kuasa ini adalah benar-benar Allah di atas segala Allah, Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan tidak mau kita menyembah Allah lain di hadapannya. Dia katakan di sini, Dia akan membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat dari semua orang-orang yang membenci Tuhan. Yang jelas di sini, orang-orang yang menerima hukuman dari Tuhan nanti adalah mereka yang membenci Tuhan. Semua orang yang bertobat kepada Tuhan sudah jelas diterima oleh Tuhan. Seperti contohnya adalah Abraham yang menjadi bapa dari segala orang percaya. Abraham adalah anak dari seorang penyembah berhala. Tapi Abraham mengenal Tuhan dengan benar dan dia tinggalkan seluruh penyembah berhala. Dia berjalan mengikuti perintah Tuhan dan dia mewarisi segala janji yang terbaik dari Tuhan. Dia menurunkan iman percayanya kepada Ishak anaknya, dan Ishak anaknya menurunkan iman percayanya kepada Yakub atau Israel anaknya, dan Yakub menurunkan iman percayanya kepada ke-12 anaknya yang melahirkan 12 suku bangsa Israel yang masih ada sampai sekarang ini. Dan Dialah Allah yang Maha Kuasa yang punya firman ini yang diajarkan kepada semua orang percaya, kepada semua bangsa di bumi sampai pada saat ini. Dan Dia mau semua orang hanya menyembah kepadanya karena Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berikut dikatakan dalam ayat 6 apa yang dilakukan oleh Tuhan pada orang-orang yang menyembahnya, yang setia kepadanya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.
Jadi Tuhan menerangkan di sini, Dia menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Sebab Yesus juga berkata, sebagai bukti kita mengasihinya adalah melakukan semua perintah-perintahnya. Dalam ayat 6 ini juga dikatakan, and showing loving kindness to the thousands of those who love me and keep my commandments. Dia menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengasihinya dan yang mentaati, yang memelihara dan melakukan semua perintah-perintahnya. Katakan amin. Karena ini adalah warisan saya dan saudara-saudara sekalian yang melakukan perintah-perintah Tuhan, yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita dan hanya menyembah kepadanya saja. Sekarang kita akan lihat di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan yang merupakan hukum yang keempat. Hukum yang keempat adalah ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi nama Tuhan tidak boleh disebutkan dengan sembarangan. Kita harus menjaga kehormatan, kewibawaan, dan kekudusan nama Tuhan. Kadang-kadang orang mau menyupai orang pakai nama Tuhan, sekarang marah kepada orang pakai nama Tuhan dan sebagainya. Tapi Allah menyatakan dalam firman-Nya yang merupakan hukum ketiga dari 10 hukum yang disampaikan dan diajarkan oleh kitab suci. Salah satunya adalah hukum yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan. Bahasa Inggrisnya berkata, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi perlu ada kesadaran dari kita untuk menjaga kehormatan nama Tuhan. Orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan memang tidak binasa pada saat itu. Karena itu dia memberikan dorongan yang kuat, menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan setiap orang yang menjadi pengikutnya, supaya tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena kita tahu namanya adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang penuh kasih, dan yang begitu mencintai semua ciptaannya di atas bumi ini dan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Bagi kita yang percaya, berbahagialah dan berdoalah supaya semua orang percaya kepadanya dan kembali kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat semua bangsa di bumi. Kita berdoa dan beritakan firman Allah agar orang-orang kembali kepada Tuhan melalui Juru Selamat Yesus Kristus yang telah mati di bukit Golgota dan bangkit dari kematian karena cinta Allah yang luar biasa untuk semua bangsa di bumi. Kita lihat yang selanjutnya apa yang dikatakan yang adalah hukum yang keempat di sini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu kata firman Tuhan. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengenai hari Sabat, ada orang-orang dengan keyakinan masing-masing menetapkan hari Sabtu sebagai hari Sabat. Itu adalah sah dan tidak dapat digugat oleh siapapun. Tapi ada juga orang-orang yang menetapkan hari Minggu sebagai hari perhentian untuk beribadah kepada Tuhan, yang dianggapnya sebagai sebuah sabat. Itu tidak dapat digugat oleh siapapun. Kenapa dikatakan demikian?
Paulus yang menerima ilham dari Tuhan, lain kali kan kita belajar lebih dalam tentang itu. Dia katakan jika ada orang yang menganggap hari tertentu sebagai hari spesial, kira-kira begitu keterangannya, dia harus melakukannya dalam iman. Tapi kalau ada yang menganggap juga semua hari adalah sama, harus melakukannya di dalam iman. Dalam cerita-cerita Alkitab, mulai daripada waktu orang-orang Israel dipimpin oleh Yosua dalam sebuah pertempuran besar dan pertempuran penting di tanah Kanaan. Di situ sudah mau memasuki hari Sabat. Lalu kemudian Yosua bernubuat dan menahan matahari pada tempatnya, dan bulan pun berhenti di lembah Ainon. Dan Alkitab menerangkan peperangan terus berjalan kira-kira 1 hari penuh. Kalau saya menemukan ayat ini, maka saya tahu kalau pada waktu itu sudah ada jam di tangan manusia, atau sudah ada jam yang merupakan pengukur waktu dan penentu waktu di atas bumi ini, maka jamnya akan terus berputar. Yang berhenti adalah matahari dan bulan. Itulah yang berhenti, dalam arti pergeseran waktu sudah terjadi. Nah, dari sini yang lebih penting mau ditunjukkan oleh Tuhan dalam firman-Nya adalah agar orang menghormati Tuhan menyangkut hari Sabat ini, supaya orang mengakui adanya Tuhan yang Sang Pencipta yang telah menguduskan hari Sabat, karena Dia Allah telah menunjukkan satu teladan yang luar biasa, di mana 6 hari Dia bekerja dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Sampai sekarang ini dalam satu sisi belum ada orang yang dapat memastikan umur bumi ini sudah berapa tahun lamanya sejak diciptakan sampai sekarang, karena kita tidak hadir pada zaman penciptaan. Bahkan 1 hari bagi manusia adalah 1000, 1 hari bagi Tuhan, bahkan 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia, kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu menentukan perputaran waktu dan sudah berapa lama bumi ini ada, belum ada orang yang sepakat dan sepaham. Ada yang menerangkan sudah 65 miliar tahun yang lalu, bahkan lebih. Ada yang berapa ribu tahun lalu dan sebagainya. Yang jelasnya, karena memang kita tidak tahu sudah berapa umur bumi ini, kita tidak tahu. Yang jelasnya, dalam 1 hari ada 12 jam, 12 jam siang, 12 jam di waktu malam. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Dalam 1 bulan ada hari-hari yang berubah. Ada yang 28 hari, ada 29 hari, ada 30 hari, ada 31 hari. Itu menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh manusia. Kalau saya merenungkan ini dan hitungan waktu itu diukur dari seberapa lama bumi ini berputar mengelilingi matahari dalam 1 bulan. Dan ada juga lain pendapat yang mengukur seberapa lama bulan mengarungi bumi ini dalam 1 bulan dan sebagainya. Tapi yang jelasnya perhitungan waktu itu yang diangkat dan dijadikan satu teori bagi manusia, itu perlu kita syukuri, karena itu adalah hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan pada para penemu ini. Tapi kita bisa belajar dari situ. Setiap 3 tahun ada perubahan waktu yang terjadi, di mana ada 1 bulan, yaitu bulan kedua yang memiliki angka biasanya 28 menjadi 29, sehingga pergeseran hari bisa terjadi. Apa sebabnya semua ini terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya punya keyakinan bahwa seluruh Sabat sudah mengalami, seluruh hari sudah sempat ditenggiri oleh hari Sabat, bila ketentuan waktu tidak pernah berubah mengenai yang ditetapkan oleh Tuhan tentang Sabat ini. Lalu Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia ini juga,
menunjukkan beberapa hal yang luar biasa pada waktu dia mulai memberitakan Injil Kerajaan Surga sebelum dia mati dan bangkit sebagai juru selamat penebus dosa bangsa di bumi. Maka dia melakukan hal-hal yang baik yang berhubungan dengan kemanusiaan yang ada di depan matanya pada hari Sabat. Waktu orang-orang dan semua pemimpin agama waktu itu tidak melakukan apa-apa karena mereka tidak mau melakukannya, maka Yesus menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat dengan satu alasan yang diajarkannya. Manakah lebih penting pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Sudah tentu adalah berbuat baik, karena dengan menyampaikan kebaikan pada orang yang membutuhkannya dan mengharapkannya, maka hati dan jiwa orang itu akan dituntun kepada Tuhan Sang Pencipta yang menetapkan hukum-hukum tersebut, bahwa Allah yang Maha Kuasa telah mengaruniakan kebaikan pada mereka yang memerlukannya, bahkan kalaupun itu terjadi pada hari Sabat. Yang lebih penting di sini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari Sabat untuk manusia, kata Yesus, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu untuk manusia, supaya orang selalu ingat akan Tuhan dan menguduskan hari Sabat itu, sebagaimana Allah sudah bekerja 6 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh dia berhenti. Kita pun harus mengikuti Allah kita yang sudah memberikan teladan bagi kita dan menetapkan ini semua sebagai satu ketetapan di dalam hukum, 10 hukum yang diajarkannya kepada seluruh umat Israel dan kepada semua bangsa di bumi ini. Kita lihat yang selanjutnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Itu kata firman Tuhan. You shall labor 6 days and do all your work, but the seventh day is a Sabbath. Is a Sabbath to the Lord of your God. You shall not to do any work in it. You nor your son, nor your daughter, nor male servant, nor your female servant, nor your livestock, nor your stranger who is within your gate. Jadi semua yang ada dalam rumah kita, baik hewan-hewan, anak-anak kita, hewan-hewan, hamba-hamba yang bekerja mereka, semua orang yang ada di dalam lingkungan tempat tinggal kita, tidak boleh mengerjakan suatu pekerjaan pada hari itu, benar-benar berhenti. Dalam satu sisi firman Allah menerangkan di sini dan menetapkan ini sebagai satu ketentuan hukum, supaya dalam satu hari di hadapan Tuhan dan di hadapan sebagai sesama manusia, orang akan berdiri setara. Di situ tidak ada hamba dan tidak ada tuan dan tidak ada hamba, tidak ada atasan dan tidak ada bawahan. Karena pada hari Sabat semua orang menerima perlakuan yang sama di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Biasanya dalam hari kerja yang hamba bisa disuruh untuk bekerja. Sekarang kita bersyukur semua perhambaan sudah dihapuskan sejak Yesus Kristus mati di Bukit Golgota, dan Injil terus diberitakan dengan mengangkat satu topik: tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, antara hamba dan orang merdeka, barbar, kikit, semua tidak ada perbedaan di
Dan kita bersyukur setelah lambat laun Injil menjangkau bangsa-bangsa di bumi, maka mereka sampai pada satu titik dan membuat sebuah keputusan hukum yang tetap, di mana perbudakan dihapuskan di atas permukaan bumi ini. Itu semua sudah tersirat dalam perintah Allah di sini pada waktu Allah menetapkan sebuah sabat untuk menentukan kehidupan manusia di atas bumi ini, karena Tuhan Sang Pencipta semua bangsa di bumi mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Itu adalah firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Tuhan menguduskannya karena dia berhenti pada hari itu. Hari Sabat itu hari yang ke-7. Dan itu diajarkan oleh Tuhan merupakan satu ketetapan hukum di antara 10 hukum yang diajarkan olehnya kepada bangsa Israel dan kepada semua orang percaya di atas bumi ini. Kita akan melihat yang berikut, yang merupakan hukum kelima yang diajarkan oleh Alkitab, itu ayat yang ke-12. Sebelum kita masuk dalam hukum kelima ini, kita harus merenungkan dan ingat, supaya ketika sebentar saya menyampaikan bagian yang perlu kita renungkan, maka 4 hukum yang pertama ini adalah berhubungan dengan kita mengasihi Tuhan, di mana jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu karena kita mengasihi Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu karena kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian apa yang dikatakan di sini? Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 4 hukum yang pertama ini adalah berhubungan dalam hal kita mengasihi Tuhan, menghormati Dia, dan menyembah Dia, meninggikan Dia yang adalah satu-satunya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan hukum-hukum yang berikut, 6 hukum yang berikut di sini, mulai dari hukum yang kelima sampai yang ke-10, kita akan lihat di sini itu adalah perintah dari Tuhan yang berhubungan dengan kita mempraktekannya kepada sesama manusia di atas bumi ini. Tapi dalam kita mempraktekkan hukum ini kepada sesama manusia, ini adalah bagian dari kita mentaati perintah Tuhan kepada kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi dikatakan di sini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah dari Tuhan. Kita harus menghormati ayah dan ibu yang merupakan orang tua kita. Itu satu perintah yang luar biasa. Honor your father and mother, that your days may be long in the land which the Lord your God gives you. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, maka hari-hari kita akan panjang, yang akan dikaruniakan Tuhan di tempat di mana kita hidup, atau hari-hari dikaruniakan Tuhan bagi kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Kita diberikan umur panjang yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Lanjut umur kita di tanah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Salah satu
kunci orang bisa memiliki umur panjang. Kata firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Walau orang tua kita, ayah dan ibu kita, pada orang kampung yang tidak punya pendidikan, tidak mungkin berhasil, saudara mungkin berhasil menempuh dan menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Buktinya di bumi ada banyak orang yang menyangkal ayah dan ibunya. Dalam sepanjang generasi mereka malu karena karena orang tua mungkin sangat-sangat sederhana, petani, nelayan dan sebagainya. Tapi Alkitab mengajarkan apapun status sosial orang tua kita, ayah dan ibu kita harus menghormati mereka. Kita harus menghargai mereka. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land which the Lord your God gives you. Dengan menghormati ayah dan ibu kita, ada jaminan dari Tuhan untuk memberikan umur panjang kepada kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang mau melakukannya. Hukum yang berikut yang merupakan hukum kelima. Jangan membunuh. You shall not murder. Jangan membunuh. Itu adalah perintah dari Tuhan. Pada zaman dulu orang sering membunuh. Bahkan zaman sekarang masih ada juga kejadian-kejadian di mana orang membunuh. Tapi yang merupakan perintah dari Tuhan, jangan membunuh. Ini hukum yang sangat penting yang diajarkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Ini hukum yang keenam, jangan membunuh. Kata firman Tuhan, membunuh itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Hak mengambil nyawa sesama manusia itu adalah hak Tuhan, bukan hak sesama manusia. Tuhan yang berhak atas kehidupan yang dikaruniakannya bagi semua orang di atas bumi ini. Karena itu dia berkata, jangan membunuh. You shall not murder. Ayat yang berikut, jangan berzina. Itu adalah perintah. You shall not commit adultery. Jangan berzina, kata firman Tuhan. Ini merupakan perintah yang sangat penting dan sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam kebenaran firman. Sebagai pasangan suami istri perlu memiliki kesetiaan yang tetap perlu dipelihara dengan sebuah kesadaran dan ikatan janji suci dan mulia, kata firman Tuhan. Dan ini hukum yang harus ditaati dan dilakukan oleh semua orang yang mengikuti Tuhan, yang mengikuti Yesus di atas bumi ini. Ayat yang ke-15, jangan mencuri. You shall not steal. Jangan mencuri. Itu perintah dari Tuhan. Perintah yang luar biasa. Dan saya percaya ini pun tidak diuraikan. Kita sudah tahu apa maksudnya, apa tujuan dari Tuhan. Ini sangat jelas bagi kita. Ini perintah yang lurus, yang suci, yang apa adanya, dan tetap seperti ini. Yang berikut adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. You shall not give false testimony against your neighbor. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Di bumi ini sering terjadi di mana orang menyampaikan sebuah kesaksian dusta. Alkitab menerangkan juga dalam Alkitab, pada zaman dulu ketika apabila ada seseorang yang tidak disukai kemudian diajukan ke pengadilan, maka muncullah para saksi yang sebenarnya adalah saksi dusta yang menyampaikan kesaksian-kesaksian di pengadilan, sehingga orang yang tidak bersalah harus dihukum.
Nah sekarang sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada semua lembaga penegak hukum dimanapun saudara-saudara berada. Dan istimewa kita yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh persada Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh, dari Miangas sampai Rote, mari kita junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi kebenaran firman Allah yang adalah kitab suci. Kata firman Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta. Semua orang Indonesia, kita semua diajarkan oleh firman Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Itu adalah perintah dari Tuhan. You shall not give false testimony against your neighbor. Tuhan tidak mau orang mengucapkan saksi dusta, karena dusta yang disampaikan seseorang terhadap lain yang menimbulkan fitnah, mungkin orang itu tidak diseret ke pengadilan, tapi bisa membunuh wataknya, karakternya, nama baiknya, nama baik keluarganya dihancurkan dan sebagainya. Itu disebabkan karena sebuah dusta yang disebarkan orang di atas bumi ini. Jadi menyambung, jangan mengucapkan saksi dusta, bukan hanya di pengadilan-pengadilan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Kalau sebuah cerita, sebuah perkara belum jelas, tidak usah disampaikan kepada orang lain, karena saksi dusta akan menyebabkan orang dirugikan, dan Tuhan tidak mau orang saling merugikan di atas bumi ini, karena Tuhan menciptakan kita satu tujuan mulia, di mana kita saling membutuhkan untuk saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan, paling tidak satu dengan yang lain bagi kemuliaan namanya. Itu hukumnya ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu kata firman Tuhan. Tuhan berkata jangan mengingini, itu perintah. Yang jangan kita ingini yaitu rumah sesama kita, rumah orang lain, istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai. Jangan kita ingini, kata firman Tuhan. You shall not covet your neighbor house. You shall not covet your neighbor wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor. Tuhan berfirman, jangan mengingini. Kalau kita renungkan ayat ini, di mana Alkitab berkata tentang hukum yang ke-10, itu bisa disingkat saja dalam Perjanjian Baru, jangan mengingini. Tapi di sini ada keterangan yang diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya. Pertama-tama Tuhan sampaikan firman ini kepada Musa, dan Musa ajarkan pada seluruh orang Israel. Dan sampai sekarang firman ini masih ada, karena ini adalah untuk semua bangsa di bumi ini, untuk kita lakukan selama kita masih hidup di bumi ini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Memang tidak ditulis jangan mengingini suaminya. Saya merenungkan ayat ini dan saya mendapatkan sebuah kesimpulan pribadi. Yang mengingini istri orang itu sudah jelas adalah laki-laki. Perempuan mungkin tidak pernah mengingini suami orang, sekedar kagum itu bisa ada. Tapi untuk mengingini, dalam cerita-cerita yang disampaikan dan contoh-contoh dalam Alkitab di mana ada kasus-kasus terjadi, itu hampir tidak ada. Dan mungkin saya katakan tidak ada. Tapi yang mengingini
istri orang itu selalu ada dari zaman dulu sampai sekarang. Karena itu Alkitab katakan, jangan mengingini istri sesama, kata firman Tuhan. Jangan mengingini, kata firman Tuhan. Lebih dalam lagi kalau kita menemukan, kalau mengingini istri sesama itu adalah dosa, itu perzinahan, kata firman Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan ini dengan sangat baik bagi kita. Selain jangan mengingini istrinya, jangan mengingini juga hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, orang-orang yang bekerja di tempat orang lain, jangan diincar-incar. Kecuali dia datang sendiri tidak kerja, itu urusan dia. Tapi jangan diincar-incar, jangan dibujuk rayu dan sebagainya. Lembunya, keledainya atau apapun yang dipunyai sesama, jangan ini. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukurlah dengan pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Berjuanglah untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik hari esok dibanding hari ini, dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dan berjuanglah, jangan berdiam diri, tetapi mengingini tidak diperkenankan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita tetap memuliakan Allah, mengiring Tuhan dengan setia, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang menjadikan segala-galanya di atas bumi ini. Dan semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Sebenarnya masih ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan untuk menguatkan ini, tapi saya percaya ini sudah cukup untuk kita semua. Itu adalah 10 perintah Allah atau 10 firman Tuhan yang juga disebut Decalogue. Itu dalam bahasa Yunani disebut Decalogue. Thus are the 10 commandments of God, which is also called Decalogue. Itu adalah 10 perintah Allah yang harus kita renungkan. Dan sekarang saya tekankan sekali lagi, apa yang diajarkan oleh Yesus pada waktu Dia masih berada di atas bumi ini. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sangat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, dalam dua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana 4 hukum pertama yang saya katakan tadi itu berhubungan dengan kita mengasihi Tuhan, dan 6 hukum kedua itu berhubungan dengan mengasihi sesama manusia. Dan kedua hukum ini atau kedua bagian besar hukum ini, yaitu 10 perintah Allah ini, tidak dapat dilepas pisahkan. Bila orang mengasihi Tuhan, maka dia mempraktekkan kasih kepada sesama juga. Karena sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama manusia sebagaimana Allah mengasihi sesama manusia. Saya berdoa Tuhan menghantar benih-benih firman Allah ini dalam hati kita semua, agar firman ini kita renungkan dalam kehidupan kita dan kita lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Joshua juga, bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam kemanapun engkau pergi, supaya Tuhan membuat kita sukses dan berhasil dalam segala perjalanan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita mau menghadap Tuhan. Kita mau berdoa pada Tuhan. Kita
Kita mau serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Karena penyebaran COVID semakin meluas di wilayah Indonesia ini, di negara Republik Indonesia ini. Karena itu kita perlu mendoakannya. Sebab bila bangsa Indonesia sehat, maka kita dan seluruh keturunan kita pun aman dari penyakit. Tapi kalau bangsa kita di mana-mana penuh penyakit, kita pun tidak aman. Karena itu kita perlu berdoa dengan mengasihi bangsa kita, agar Tuhan menyelamatkan dan mensehatkan bangsa kita. Pertama-tama dari serangan COVID dan serangan semua virus lain dan penyakit apapun. Kiranya Tuhan tolong bangsa kita, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh. Haleluya. Kita akan menyanyi pujian menyembah Tuhan dengan nyanyian Haleluya 12 kali. Hallelujah.
Haleluya. Kami agungkan dan tinggikan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Kami percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami, dan kami memohon uluran tangan Tuhan atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh. Kiranya Tuhan sehatkan bangsa kami. Kami sedang berjuang melawan penyebaran COVID-19 di bangsa kami. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kami tahu semua terbuka di hadapan mata-Mu. Dan Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan dapat mengendalikan segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah rakyat bangsa Indonesia, semua penduduk negeri Persada Nusantara ini. Kami mohon Tuhan lindungi kami semua. Semua yang sedang dirawat oleh karena terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka semuanya. Kami juga memohon Tuhan jamah semua yang dirawat di rumah masing-masing, semua orang Indonesia. Kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya mereka semua atau kami semua dijamah dan dipelihara Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami tahu juga ada virus-virus lain yang mungkin sedang menyebar di mana-mana, dan ada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit-penyakit juga yang bisa merenggut nyawa manusia. Kami memohon lindungan-Mu ya Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang Maha Besar. Kasihanilah bangsa kami, semua orang Indonesia, agar kami dipelihara dilindungi Tuhan dari semua serangan penyakit. Sehatkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran pemerintahan dan seluruh kabinet dan jajaran pemerintahan, dari pusat sampai daerah sampai di kampung-kampung, agar diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di bangsa Indonesia, dan juga mengatasi semua persoalan bangsa Indonesia dalam seluruh sektor kehidupan, agar bangsa Indonesia dibangun sesuai dengan rancangan Tuhan di surga, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bangsa Indonesia oleh karena anugerah dan berkat-Mu, kiranya menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang hebat, setara dengan bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang maju yang lain di atas bumi ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mendengar semua doa kami. Kami berdoa secara khusus untuk tanah Papua. Masih ada pertikaian-pertikaian, bahkan peperangan yang terjadi. Semua persoalan yang terjadi di tanah Papua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Campur tanganlah ya Tuhan, supaya pihak-pihak yang mau berperang semua sadar dan saling merangkul dan mengasihi satu dengan yang lain, sehingga tidak ada lagi peperangan, karena semua orang bersatu hati untuk saling menghormati sebagai sesama ciptaan Tuhan, untuk saling menghormati sebagai sesama manusia, dan saling merangkul satu dengan yang lain, dan bersama-sama bersatu hati membangun bangsa ini, bangsa tercinta Indonesia yang kami kasihi ini, dan nama Tuhan dimuliakan dari Papua sampai Aceh. Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi rencana Tuhan di tanah Papua untuk bangsa Indonesia, semua itu akan terlaksana. Biar Injil Tuhan Yesus Kristus akan benar-benar bersinar terang dan akan terus diberitakan di seluruh Persada Nusantara, di seluruh bangsa Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan yang telah dicurahkan oleh salib Yesus Kristus di Bukit Golgota akan menyelamatkan semua orang Indonesia, akan merangkul dan menjamah semua orang Indonesia, akan menuntun semua orang Indonesia dalam jalan terang. Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua jemaat Israel Sadaya yang sakit dimanapun mereka berada, yang ada di rumah masing-masing, Tuhan jamah semuanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di rumah masing-masing. Tuhan mendampingi semua jemaat Israel Sadaya yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan mengenal semua orang yang sakit yang diberitahukan pada kami. Kami kirimkan doa pada mereka di dalam nama Yesus. Biar semua disembuhkan, baik mereka yang terpapar COVID-19 maupun yang terpapar penyakit-penyakit lain, supaya semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya kepada-Mu Tuhan, karena kami bersyukur. Tolonglah semua yang ada dalam kesulitan, agar semua bisa keluar dari kesulitan, kami ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan memegang tangan kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan memelihara kami, dan kami tahu Tuhan memberkati kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa keluar dari semua persoalan-persoalan yang kami hadapi, dan kasih serta kemurahan Tuhan bisa kami miliki. Karena kami berharap, kami percaya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali kami titipkan dalam doa semua petugas kesehatan, baik dokter-dokter dan perawat-perawat, ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, dan semua petugas yang berada di garis depan dalam memberantas COVID-19, lindungilah mereka semua ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar semua doa kami ini, dan Tuhan akan berkarya atas bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya kami akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Semua yang kami persembahkan, persembahan persepuluhan, kolekta, ucapan syukur atau persembahan misi dan lain-lain, kami berikan karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan kami sadar dan percaya Tuhan selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap mau menabur persembahan atau memberi persembahan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Dan selamat memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat mengenai Tuhan Yesus memberkati.
anugerah kasih-Nya. Setiap hari Tuhan adanya, bumi berlalu kehendakmu, Yesusku yang sudah memberi saya
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan serta penyertaan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua, baik siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk saudara.